Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, mahasantri HSI Academy yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bermajlis di hadapan para asatidz dan mengisi waktu kita untuk menimba ilmu syar'i yang bermanfaat bagi kita di dunia maupun di akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sesi pertama dari daurah Awalus Sanah HSI Academy. Dan rangkaian ini akan berjumlah 5 sesi insyaallah taala. Adapun malam hari ini bertepatan pada tanggal 15 Muharram 1446 Hijriah yang Masehinya adalah 21 Juli 2024. Maka tema kita malam ini insyaallah taala rahasia sukses para ulama meraih kemuliaan dengan ilmu dan amal, yang akan disampaikan oleh Ustaz Duna Dr. Abdullah Roy LCMA hafizahullahu taala. Maka kita akan menyimak bagaimana perjuangan para ulama dalam belajar dan mengamalkan ilmu sehingga mereka menjadi makhluk-makhluk pilihan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keberkahan dalam hidup di dunia maupun di akhirat nanti insyaallah taala. Maka tidak perlu berlama-lama lagi, kita sapa terlebih dahulu Ustaz kita yang mulia Ustaz Dr. Abdullah Roy hafizahullah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Ustazana. Ahlan bikum. Hayyakumullah. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Masyaallah. Hayyakumullah Ustaz. Semoga Ustaz dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin wa antum kadzalik. Jazakumullah khairan. Ini adalah sesi yang pertama dari daurah HSI Academy untuk mengawali pelajaran kita setelah kemarin kita menghadiri acara launching program HSI Academy ini. Dan selanjutnya kita persilahkan kepada Ustadz untuk menyampaikan materinya, tapi sebelum itu kita mengingatkan kembali kepada peserta agar mengikhlaskan niat, kemudian memperhatikan adab-adab dalam bermajlis dan mempersiapkan alat tulis untuk mencatat faedah-faedah maupun meringkas materi yang akan disampaikan oleh Fadilatul Ustadz selanjutnya. Baik, barakallahu fikum. Kita mulai, kita persilahkan kepada Ustadz. Tafadhol Ustadz. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan pertemuan kita meskipun melalui media ini secara online dalam rangka untuk mengingatkan diri kita dan juga para ikhwah dan juga akhwat sekalian tentang bagaimana dahulu para pendahulu kita, para salaf, para immah, para ulama, bagaimana mereka bisa meraih kemuliaan yang demikian harumnya. Di dalam majelis ilmu sering kita mendengar nama-nama para pendahulu kita diulang, disebutkan ucapan mereka, didoakan, dipuji, disebutkan tentang biografinya. Dan di dalam kitab-kitab juga demikian, kita melihat nama-nama mereka begitu indah tertulis di dalam kitab-kitab tersebut,
dibaca dan dipelajari oleh kaum muslimin, demikian harum nama para pendahulu kita. Mereka adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, para a'immatul huda, imam-imam yang mereka mengajak kepada petunjuk, para al-ulama ar-rabbaniyun, para ulama yang mereka mendidik murid-murid mereka, mendidik kaum muslimin dari ilmu yang paling dasar, kemudian ke tahap berikutnya dan tahap berikutnya. Sebenarnya apa yang menjadi rahasia? Padahal kalau kita melihat banyak di antara orang-orang besar tersebut yang background mereka, latar belakang mereka bukanlah orang-orang yang kaya. Banyak di antara mereka yang berasal dari keluarga yang pas-pasan, keluarga yang miskin. Bahkan mungkin ada di antara mereka yang orang tuanya atau kakeknya dahulunya adalah seorang budak. Dan bahkan ada di antara mereka yang asalnya adalah seorang budak. Banyak di antara mereka yang bukan berasal dari keluarga yang memiliki nasab yang mulia. Bahkan banyak di antara mereka yang bukan orang Arab. Namun bagaimana Allah SWT mengangkat derajat mereka sedemikian tingginya, sehingga tatkala manusia lenyap bersama dengan kematian dia, ternyata nama para ulama tersebut, orang-orang soleh tersebut masih terus disebut-sebut dan didoakan oleh kaum muslimin. Tentunya ini adalah kemuliaan, kehormatan yang Allah SWT berikan kepada mereka. Jauh lebih tinggi, jauh lebih mulia daripada kemuliaan yang didapatkan oleh para raja atau orang-orang yang kaya, para jutawan, orang-orang yang memiliki jabatan-jabatan yang tinggi. Kemuliaan yang sebenarnya tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang berkaitan dengan dunia yang didapatkan oleh para ahli dunia. Dan kita, para ikhwah dan juga para akhwat, para mahasantri HSI akademik yang dimuliakan oleh Allah SWT, berada di awal tahun ajaran, dan sepantasnya kita mengetahui bersama tentang rahasia kemuliaan yang Allah SWT berikan kepada para ulama-ulama tersebut. Kalau kita kembali kepada dalil, baik dari Al-Quran maupun dari sunnah Nabi SAW, maka akan kita dapatkan bahwasanya ternyata kemuliaan mereka rahasianya adalah pada ilmu yang Allah SWT berikan kepada mereka. Ilmu yang insyaallah masing-masing dari kita berniat untuk mempelajarinya. Masing-masing dari kita ingin mendapatkannya melalui media ini. Ternyata inilah yang mengangkat orang-orang mulia tersebut sampai kepada derajat yang sangat tinggi.
Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat Al-Mujadalah mengatakan tentang hal ini. Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang balasan bagi orang-orang yang beriman, dan keimanan dia disertai dengan ilmu. Beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada para rasul, beriman dengan rukun iman. Kemudian dia ikuti dengan menuntut ilmu agama. Maka orang yang mengumpulkan antara iman dengan ilmu, Allah SWT akan mengangkat derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Di dalam ayat yang lain Allah SWT mengatakan narfa'u darajatin man nasha'. Kami akan mengangkat derajat orang yang kami kehendaki. Al-Imam Malik rahimahullah ketika beliau menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan bil ilmi, yaitu dengan ilmu. Kami akan mengangkat derajat orang yang kami kehendaki dengan ilmu. Dan tafsir ini diambil beliau dari gurunya Zaid ibn Aslam, yang dikatakan oleh Al-Imam Malik rahimahullah bahwasanya beliau mendengar Zaid ibn Aslam mengatakan, menafsirkan ayat narfa'u darajatin man nasha', beliau mengatakan innahul ilmu yarfa'ullahu bihi man yasha'u fid dunya. Sesungguhnya itu adalah ilmu. Allah Subhanahu wa taala mengangkat dengan ilmu tadi derajat siapa yang dikehendaki di dunia ini. Dan para ulama menjelaskan bahwa ketinggian derajat yang Allah SWT sebutkan di dalam ayat yang pertama maupun ayat yang kedua, bagi orang-orang yang memiliki ilmu, ini adalah ketinggian derajat di dunia maupun di akhirat. Di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang yang memiliki ilmu dengan sebab ilmu yang dia dapatkan. Demikian pula di dunia, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an ketika Allah memilih Talut untuk memimpin sebagian dari Bani Israel. Kenapa Allah SWT memilihnya? Disebutkan di dalam Al-Quran adalah dengan diantaranya dengan sebab ilmu yang dia miliki. Wa qala lahum nabiyuhum inna allaha qad ba'atha lakum taluta malika qalu anna yakunu lahul mulku alayna wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal
qala innallaha astafahu 'alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Ketika nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengutus untuk kalian Talut sebagai raja bagi kalian. Mereka mengatakan, bagaimana dia menjadi raja atas kami, sedangkan kamilah yang lebih berhak untuk menguasai kerajaan ini daripada dia, dan dia tidak diberikan harta, keluasan harta. Maka nabi mereka mengatakan, sesungguhnya Allah telah memilih dia atas kalian dan menambahkan kepadanya keluasan di dalam masalah ilmu dan juga fisik, dan maksudnya adalah diberikan kekuatan fisik yang lebih. Allah SWT memilih Talut di antaranya adalah karena ilmu yang Allah SWT berikan kepadanya. Berarti Allah Subhanahu wa taala mengangkat seseorang beberapa derajat di dunia sebelum di akhirat dengan sebab ilmu yang dia miliki. Di dalam Sahih Muslim dari Amir ibn Wathilah bahwasanya Nafi' ibn Abdul Harith bertemu dengan Umar di sebuah tempat yang dinamakan dengan Usfan. Ini sebuah daerah antara Mekah dan Madinah. Dan Umar saat itu telah memberikan tugas, memberikan wewenang, mengangkat Nafi' ibn Abdul Harith menjadi seorang gubernur, menjadi seorang amil, seorang petugas atau seorang gubernur di Mekah. Ternyata bertemu dengan Umar di sebuah tempat di luar kota Mekah. Padahal asalnya seharusnya dia sebagai seorang yang mendapatkan amanah standby di kota Mekah. Akhirnya Umar sebagai seorang khalifah bertanya kepada Nafi', man ista'malta ala ahli wadi? Siapa orang yang engkau tunjuk menjadi penggantimu memimpin penduduk Mekah? Karena harus ada yang menggantikan. Dia sudah meninggalkan Mekah dan berada di luar kota Mekah, dan penduduk perlu seorang pemimpin. Siapa yang telah menggantikan kamu? Siapa yang kau angkat menjadi pemimpin bagi kota Mekah sementara waktu? Maka dia mengatakan Ibnu Abza. Umar ketika mendengar jawaban dari Nafi' bertanya, karena beliau tidak tahu siapa orang ini. Waman Ibnu Abza? Siapakah Ibnu Abza? Maka dijawab oleh Nafi', maulan min mawalina. Dia adalah seorang budak di antara budak-budak kami. Maka Umar ketika mendengar jawaban dari Nafi' kaget, karena asalnya yang menjadi pemimpin adalah hur, seorang yang merdeka, bukan seorang budak. Bagaimana engkau menjadikan penggantimu adalah seorang budak? Maka Umar pun mengatakan, fastakhlafta alaihim maulan, engkau mengangkat seorang budak sebagai penggantimu? Maka dijawab oleh Nafi' alasan mengapa beliau mengangkat budak ini sebagai pengganti beliau sementara untuk memimpin penduduk Mekah. Qala innahu qari'un li kitabillah wa 'alimun bil faraid. Sesungguhnya dia adalah qari' terhadap Al-Quran
Dan para salaf dahulu ketika dikatakan qari'un li kitabillah, maksudnya adalah menghafal Al-Quran. Memang dia adalah budak, tetapi dia adalah seorang yang telah menghafal Al-Quran. Bukan hanya sekedar membacanya dengan tajwid, tapi dia adalah seorang yang sudah hafal Al-Quran. Dan kita tahu bahwasanya dahulu para salaf mengikuti jejak para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ketika mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dari Nabi SAW. Sedikit-sedikit mereka belajar dari Nabi SAW, berusaha untuk memahami makna ayat-ayat tersebut, kemudian mengamalkan isinya. Sebagaimana diceritakan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami, akhbarana man kana yuqri'una min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahum kanu idza ta'allamu 10 ayat min an-nabi sallallahu alaihi wasallam lam yujawizuha hatta yata'allamu ma fiha min al-ilmi wal 'amal. Qala fata'allamna al-'ilma wal 'amala jami'an. Telah menceritakan kepada kami, dan Abu Abdurrahman As-Sulami adalah seorang tabi'i, telah menceritakan kepada kami orang-orang yang mengajarkan kepada kami Al-Quran, seperti misalnya Uthman, kemudian Ubay bin Ka'ab, bahwasanya mereka dahulu apabila mempelajari dari Nabi SAW 10 ayat, maka mereka tidak melewati 10 ayat tadi, berpindah kepada ayat-ayat yang lain sampai mempelajari apa yang ada di dalamnya berupa ilmu dan juga amalan. Mempelajari ilmunya, berusaha untuk memahami maknanya satu persatu, ayat demi ayat, ini maksudnya bagaimana, berusaha untuk memahaminya dengan pemahaman yang benar, karena ini adalah wahyu Allah. Setelah mereka berhasil memahami dengan pemahaman yang benar, barulah mereka amalkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kalau memang yang dipelajari adalah 10 ayat, ya dia pelajari satu persatu ayat tadi, kemudian setelah dipahami, kemudian mereka amalkan. Dan sudah merasa bisa mengamalkan ayat tadi, kemudian mereka datang lagi kepada Nabi SAW untuk mempelajari ayat-ayat yang lain. Jadi kalau sudah ada yang mengatakan saya hafal 20 ayat, maksudnya memahami isinya dan juga mengamalkan isinya. Kalau ada yang mengatakan saya hafal Al-Ikhlas, maksudnya adalah memahami isinya, mengamalkan isinya. Sehingga kalau ada di antara mereka yang mengatakan hafidhul Baqarah, saya menghafal surat Al-Baqarah, maka sudah ma'ruf di antara mereka, oh si fulan berarti dia telah memahami isi dari surat Al-Baqarah dan juga mengamalkan apa yang ada dalam surat Al-Baqarah. Padahal kita tahu surat Al-Baqarah ini banyak mengandung ayat-ayat tentang seperti misalnya tentang salat, ada ayat-ayat tentang puasa, ada ayat-ayat tentang haji, ada ayat tentang zakat. Berarti kalau dia menghafal surat Al-Baqarah, dia memahami tentang ayat-ayat tersebut, tentang masalah talak, tentang kisah Bani Israel, tentang orang-orang munafiqun. Sehingga kalau ada yang mengatakan saya hafal surat Al-Baqarah, di mata para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, orang tersebut adalah orang yang berilmu, padahal baru hafal surat Al-Baqarah saja. Lalu bagaimana seandainya dia
juga menghafal Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Lalu bagaimana seandainya dia mengatakan saya hafal seluruh apa yang ada di dalam Al-Quran? Tentunya dia adalah orang yang berilmu, sehingga beliau pun mengatakan innahu qari'un li kitabillah, sungguhnya dia adalah orang yang membaca Al-Quran. Maksudnya adalah orang yang berilmu tentang Al-Quran dan juga mengamalkan isinya. Wa innahu alimun bil faraid, dan sesungguhnya dia adalah orang yang berilmu terhadap ilmu waris. Ilmu waris itu menghitung bagian warisan. Ini termasuk ilmu yang jarang dikuasai oleh seseorang. Mungkin seseorang pernah belajar, tapi karena tidak dipraktekkan, akhirnya banyak permasalahan-permasalahan yang dia lupa. Bahkan terkadang di antara para penuntut ilmu, di antara para asatidzah pun, kita saling bertanya, siapa di antara antum yang ahli dalam masalah ilmu waris? Oh, si fulan. Karena memang tidak semua orang bisa bertahan. Mungkin dia bisa paham, sementara pas ujian, setelah ujian belum tentu dia bisa memahami dengan baik ilmu tersebut. Ada beberapa orang yang Allah SWT bukakan ya pintu di dalam masalah ini, sehingga dia pun dengan cekatan bisa menjawab pertanyaan tentang masalah warisan ini. Ada pun yang lain harus bertanya terlebih dahulu, harus melihat kembali buku dan seterusnya. Beliau mengatakan wa innahu alimun bil faraid, dan dia adalah orang yang mengetahui tentang ilmu waris. Kalau ilmu yang demikian rumitnya, kesulitan bagi sebagian untuk memahaminya, dia paham, lalu bagaimana dengan perkara-perkara yang lain? Oleh karena itu, Nafi' pun mengangkat orang ini menjadi penggantinya sementara. Maka Al-Khalifatul Rashid Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau tertegun, dan ketika mendengar ungkapan dari Nafi', maka beliau mengingat ucapan di antara ucapan-ucapan Nabi SAW, ama inna nabiyakum qal, ketahuilah bahwasanya Nabi kalian SAW telah berkata, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah SWT akan mengangkat dengan kitab ini sebagian kaum, sebagian orang, dan merendahkan dengan kitab ini sebagian yang lain. Ucapan beliau, sungguhnya Allah SWT akan mengangkat, maksudnya adalah memuliakan, mengangkat derajatnya di dunia dan juga di akhirat dengan sebab Al-Quran. Karena dia memiliki perhatian yang khusus terhadap Al-Quran. Dia baca, dia berusaha untuk memahaminya, dia berusaha untuk membacanya dengan baik. Karena dia memiliki perhatian terhadap Al-Quran, Allah SWT mengangkat derajatnya. Tentunya bukan hanya memahami saja, tetapi juga dengan mengamalkan. Dan nanti setelah ini akan kita sebutkan bahwasanya ilmu yang dimaksud, yang bisa mengangkat dari sini adalah ilmu yang diamalkan. Karena dia mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, Allah SWT akhirnya mengangkat derajatnya.
wa yadha'u bihi akharin, dan merendahkan dengan sebab kitab ini yang lain. Merendahkan maksudnya adalah menghinakan dia, mengecilkan dia di dunia maupun di akhirat dengan sebab Al-Quran. Kenapa dia menjadi terhina? Mengapa dia menjadi rendah, kecil? Karena sebab dia meninggalkan Al-Quran, karena dia tidak memiliki perhatian terhadap Al-Quran, cuek dengan Al-Quran, karena dia tidak memiliki perhatian terhadap kalamullah, maka Allah SWT merendahkan orang tersebut. Demikian pula maknanya adalah karena dia membiarkan dirinya dalam keadaan bodoh terhadap Al-Quran, tidak mau belajar untuk membaca Al-Quran, tidak mau untuk memahami Al-Quran. Karena sebab ini Allah SWT merendahkan dirinya, dan juga tidak mau mengamalkan isi dari Al-Quran, meskipun dia mungkin mengetahui, mengilmui, tetapi kalau dia tidak mengamalkan, maka Allah SWT akan merendahkan orang tersebut. Ini menunjukkan para ikhwah dan juga para akhwat sekalian, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Dan dari sini kita sedikit banyak mengetahui rahasia mengapa Allah Subhanahu wa taala demikian memuliakan orang-orang sebelum kita, para sahabah, para tabi'in, para tabi'in, para ulama, karena mereka memiliki perhatian yang besar terhadap ilmu agama yang bersumber dari Al-Quran dan juga sunnah yang sahihah, dan dipahami dengan pemahaman yang sahih, dengan pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan juga Rasulnya. Para ikhwah dan juga para akhwat rahimani wa rahimakumullah, apa yang dimaksud dengan ilmu yang Allah SWT dengan sebab ilmu tadi mengangkat derajat orang yang memilikinya? Kalau memang kita tertarik, kita berkeinginan untuk mendapatkan ketinggian derajat di sisi Allah di dunia maupun di akhirat, maka kita harus memahami apa yang dimaksud dengan ilmu yang bisa mengangkat tadi. Yang pertama, ilmu yang dimaksud tentunya adalah ilmu yang berdasarkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Ilmu adalah ma qala Allah wa qala Rasul. Ilmu itu yang diucapkan oleh Allah dan juga Rasulnya, dan maksudnya adalah dengan pemahaman yang benar sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dan juga Rasulnya. Adapun selain itu, maka tidak dinamakan dengan ilmu. Jadi yang bisa mengangkat adalah ilmu yang hak, ilmu yang benar, yang bersumber dari sumber yang benar, bersumber dari Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW, dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan juga Rasulnya. Dan pemahaman tersebut adalah pemahaman yang dibawa oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, sehingga Allah Azza wa Jalla memuji mereka dalam Al-Quran. Nabi SAW memuji mereka di dalam hadis, karena mereka lah yang memiliki pemahaman yang benar, yang sahih, yang diinginkan oleh Allah dan juga Rasulnya. Jadi jangan salah, jangan sembarangan dalam
mencari ilmu. Ilmu yang mengangkat adalah yang demikian definisinya. Karena kalau sampai kita salah dalam mencari ilmu, menganggap itu adalah ilmu padahal itu bukan ilmu, hanya sekedar kita melihat orang yang menyampaikan adalah orang yang terkenal, atau orang yang menyampaikan adalah orang yang jenggotan, atau dia memakai pakaian yang seperti ulama. Kalau yang dia sampaikan bukan ilmu, maka apa yang dia sampaikan tidak akan mengangkat seseorang, bahkan justru malah akan merendahkan, menyimpangkan dari jalan yang lurus. Kemudian yang kedua, ilmu yang akan mengangkat derajat seseorang, memuliakan seseorang, adalah apabila ilmu yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salaf tadi diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini adalah ilmu yang bisa mengangkat derajat seseorang. Adapun ilmu yang hanya sekedar dipelajari, ilmu yang hanya sekedar dipahami, dihafal, kalau tidak diiringi setelahnya dengan amalan, maka ilmu tersebut tidak akan mengangkat derajat seseorang. Ini yang mungkin kadang tidak disadari oleh sebagian kita. Saya ingin mendapatkan ketinggian derajat, hanya sekedar belajar saja, menghafal saja. Berhasil dia menghafal Al-Quran, berhasil dia menghafal hadis Nabi SAW. Tapi kalau tidak diiringi dengan mengamalkan ilmu yang dia dapatkan, maka itu tidak akan mengangkat derajatnya. Bahkan justru akan merendahkan dia serendah-rendahnya, mungkin bisa lebih rendah daripada binatang. Karena dia tidak mengamalkan ilmu yang dia dapatkan. Dia menyangka bahwasanya dia bisa mendapatkan kemuliaan hanya sekedar dia menuntut ilmu saja. Tidak. Ilmu yang bisa menjadikan seseorang mulia adalah ilmu yang diamalkan dalam kehidupan dia sehari-hari. Kita lihat nasihat para salaf. Yang sekali lagi, merekalah yang telah mendahului dengan mendapatkan kemuliaan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat Nabi SAW, bahkan seniornya sahabat. Beliau mengatakan, ta'allamu, hendaklah kalian belajar. فَإِذَا عَلِمْتُمْ فَاعْمَلُوا, hendaklah kalian belajar. Kalau kalian sudah tahu, maka amalkanlah apa yang kalian pelajari. Abdullah bin Mas'ud menyebutkan rahasia bagaimana para salaf dahulu mereka mendapatkan kemuliaan yang demikian tingginya. Belajarlah, dan kalau kalian sudah belajar, maka amalkan. Disebutkan bahwasanya Sya'bi, seorang salaf juga, beliau mengatakan, innama kana yutlabu hadzal ilmu min qablu man istama'at fihi khaslatan. Dahulu ilmu ini diambil dari seseorang yang terkumpul di dalam dirinya dua sifat. Beliau menceritakan bagaimana dahulu para salaf menimba ilmu, memilih guru, yaitu mereka yang terkumpul di dalam dirinya dua sifat, al-aqlu wan nusuk. Yang pertama adalah akalnya, kecerdasannya, keilmuannya, mereka memilih. Kemudian yang kedua, an-nusuku, yang kedua adalah an-nusuk, dan maksudnya adalah al-ibadah.
Jadi dilihat ibadahnya juga, sholatnya, puasanya. Bukan hanya akalnya yang mereka inginkan, tapi juga amalan dia, ibadah dia. Kalau terkumpul di dalam diri seseorang guru dua perkara tadi, maka mereka berusaha untuk mendapatkan ilmu dari orang tersebut. Karena ketika mereka melihat ibadahnya, oh berarti ilmu yang dia dapatkannya adalah ilmu yang bermanfaat. Al-Hasan Al-Basri beliau mengatakan, kana ar-rajulu idza talaba al-ilma lam yalbath an yura dhalika fi basarihi wa takhashshu'ihi wa lisanihi wa yadihi wa salatihi wa zuhdihi wa yadharu atharu hadzal ilmi alaih. Al-Hasan Al-Basri menyebutkan bahwasanya dahulu seseorang apabila dia menuntut ilmu, kalau sudah mulai menuntut ilmu, meramaikan majelis ilmu, duduk di hadapan guru, tidak lama setelah dia mempelajari ilmu, maka akan ada perubahan di dalam pandangan dia. Yang sebelumnya mungkin dia sembarangan di dalam memandang ke kanan, ke kiri, apa saja dilihat. Sekarang mulai dia bisa mengontrol pandangannya. Wa takhashshu'i, dan terlihat di dalam kekhusyukan dia. Enggak seperti sebelumnya. Terlihat ada sesuatu yang dia pikirkan. Lebih khusyuk daripada sebelumnya. Wa lisani, dan akan terlihat pada lisannya. Beda antara orang yang sudah menuntut ilmu dengan orang yang belum menuntut ilmu. Dalam menjaga lisannya. Ada kata-kata yang dia gunakan karena dipandang itu baik, tidak masalah. Ada kata-kata yang dia jauhi. Wa yadihi, dan juga tangannya, wa salatihi, dan juga salatnya, wa zuhdihi, dan juga zuhudnya. Nampak bekas pengaruh dari ilmu tersebut pada diri orang tadi. Salatnya yang sebelumnya tidak dia perhatikan, kekhusyukannya, sunnah-sunnahnya, sekarang dia berusaha untuk bagaimana supaya sholatnya sesuai dengan sunnah. Mulai dari takbiratul ihramnya, bagaimana dia berdiri, bagaimana dia merapatkan shaf. Demikian para salaf dahulu mereka bersikap ya di dalam menuntut ilmu yang mereka dapatkan sedikit demi sedikit mereka amalkan. Dan ini adalah termasuk bentuk syukur kita terhadap ilmu yang Allah SWT berikan kepada kita. Karena al-ilmu nur, ilmu itu adalah cahaya dari Allah SWT. Yang dengan ilmu tadi seseorang berjalan di atas muka bumi ini dalam keadaan jelas, dalam keadaan terang benderang, tahu apa yang harus dilakukan. Tidak bingung dia menghadapi berbagai permasalahan, berbagai keadaan. Mungkin dunia goncang, viral. Tapi orang yang memiliki ilmu, maka dia tahu apa yang harus dilakukan. Oh, ini memang sudah dikabarkan oleh Allah SWT dan juga Rasulnya, dan sikap saya sebagai seorang muslim adalah seperti ini, seperti ini. Sebagai seorang muslim yang Allah SWT berikan cahaya, berikan ilmu, maka dia berusaha untuk mengikuti cahaya tersebut, petunjuk Allah SWT tersebut. Sehingga bentuk ini adalah bentuk rasa syukur dia amalkan ilmunya. Seorang salaf yaitu Ayyub As-Sikhtiyani, beliau memberikan nasihat kepada murid-muridnya.
idza ahdatsallahu laka ilman fa ahdits lahu ibadah. Apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadamu ilmu yang baru, misalnya hari ini baru mendengar tentang perkara ini, berarti ini adalah sesuatu yang baru bagi kita. Dan ini adalah tambahan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita ilmu, tambahan ilmu. Fa ahdits lahu ibadah, maka adalah engkau mendatangkan sebuah ibadah. Setiap kali dapat ilmu yang baru, datangkan ibadah. Maksudnya adalah diiringi dengan amalan. Dan inilah yang dilakukan oleh para salaf dahulu. Mereka mendidik, mentarbiyah murid-murid mereka untuk mengamalkan setiap ilmu yang didapatkan. Dan ini yang seharusnya kita tiru sebagai seorang guru, sebagai seorang orang tua, ditanamkan di dalam diri anak kita, di dalam murid kita, dalam diri murid kita, bahwasanya ilmu yang antum dapatkan tujuannya adalah untuk diamalkan. Jadi bukan hanya sekedar memperbanyak masail, memperbanyak perkara-perkara, tema, hanya bangga dengan banyaknya kaidah-kaidah yang baru, ilmu-ilmu yang baru, bangga dengan menghafal dalil. Tapi yang lebih kita tekankan adalah, sudahkah antum mengamalkan ilmu yang antum dapatkan, ilmu yang sudah diberikan, ilmu yang sudah antum baca, sudah diamalkan atau belum? Sehingga sebagian mereka mengatakan, wala yakunu hammuka an tuhadditsa bihi. Jangan sampai yang menjadi tujuan utamamu adalah hanya ingin menyampaikan itu kepada orang lain. Jadi ketika kita mendapatkan ilmu, maka ham kita yang menjadi pikiran utama kita adalah bagaimana saya mengamalkan ilmu tersebut. Jangan seperti sebagian orang ketika dia mendapatkan ilmu, wah ini ilmu yang baru, kemudian yang menjadi ham dia, pikiran yang dia pikirkan, niat utama adalah bagaimana saya nanti akan sampaikan kepada orang lain. Wah ini sesuatu yang baru, kalau disampaikan kepada manusia, kepada masyarakat, mereka akan ta'ajub, mereka akan terheran-heran dengan perkara yang baru ini. Lupa bahwasanya ilmu yang dia dapatkan tujuan utamanya adalah untuk dia amalkan dalam kehidupan dia sehari-hari. Kalau tidak disyukuri dengan amalan, maka dikhawatirkan ilmu yang didapatkan ini akan meninggalkan dia, karena kita tidak mensyukurinya. Allah SWT mengatakan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah. Dan itu yang terjadi pada para salaf dahulu. Ketika mereka mendapatkan ilmu, kemudian mereka bersyukur dengan mengamalkannya, Allah tambahkan ilmu yang lain. Ilmu yang dulu tetap, kemudian Allah tambahkan, sehingga terkumpul di dalam diri mereka ribuan, ratusan ribu hadis Nabi SAW. Karena yang pertama mereka syukuri, ditetapkan oleh Allah dan ditambah oleh Allah SWT dengan ilmu yang lain. Jadilah mereka para ulama. Tapi sebaliknya, apabila seorang mendapatkan ilmu, kemudian saya tidak bisa mengamalkan ilmu ini, berat untuk mengamalkannya. Besok lagi dapat ilmu, berat untuk mengamalkannya, atau ingin menunda untuk mengamalkan ilmu tersebut. Apa yang terjadi? Ya, akhirnya ilmu tadi akan diambil oleh Allah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan, hatafal ilmu bil amal, fa in ajabahu
wa illa irtahal. Ilmu akan menghubungi amalan. Kalau di zaman kita ada telepon, ilmu akan menghubungi amalan. Kalau dijawab oleh amalan, artinya ada amalan terhadap ilmu tadi, maka dia akan menetap. Wa illa, kalau tidak dijawab, irtahala, maka dia pun akan pergi. Dia akan meninggalkan. Sebagaimana kalau kita telepon, nggak dijawab sama orangnya, maka kita akan selesai, kita akan meninggalkan, kita akan tidak akan menghubungi orang tersebut karena dia tidak menjawab telepon kita. Tapi kalau dia jawab, maka kita akan berbicara. Maka ilmu dan amal juga demikian. Saya tutup kajian kali ini dengan nukilan dari Al-Imam Ahmad rahimahullah. Beliau mengatakan, "Ma katabtu hadithan 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam illa waqad amiltu bihi." Tidaklah aku menulis sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali aku telah mengamalkan hadis tersebut. Tidaklah aku menulis sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali aku telah mengamalkan hadis tersebut. Sekarang berapa yang sudah dihafal oleh Al-Imam Ahmad? Musnad Ahmad saja itu sudah puluhan ribu. Itu baru yang tertulis. Dan di sana ada hadis-hadis yang tidak ditulis oleh beliau di dalam musnadnya. Beliau mengatakan, tidaklah aku menulis hadis kecuali aku mengamalkan hadis tersebut. Bandingkan dengan kita, sudah berapa hadis yang kita hafal? Mungkin ada di antara kita yang satu hadis pun dia tidak hafal. Seandainya dia menghafal 5 hadis, 10 hadis, itu pun belum tentu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Imam Ahmad, setiap hadis yang beliau tulis, beliau amalkan hadis tersebut. Sampai suatu saat beliau rahimahullah melewati sebuah hadis di mana Nabi SAW berbekam. Kemudian memberikan kepada tukang bekamnya 1 dinar. Dan tukang bekamnya saat itu bernama Abu Taibah. Beliau berbekam dan memberikan kepada Abu Taibah 1 dinar. Dan 1 dinar, para ikhwah dan juga para akhwat sekalian, ini ada 4 gram seperempat, yaitu 4/4 gram. Sekarang harga emas sudah berapa? 1 juta lebih ya, 1.400.000 kalau tidak salah. Kalikan dengan 4/4, ini sudah hampir 6 juta. Artinya kalau dirupiahkan, beliau SAW saat itu memberi tukang bekam dengan kurang lebih 6 juta. Apa yang dilakukan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah? Beliau panggil tukang bekam. Kemudian beliau berikan kepada tukang bekam tadi 1 dinar, sebagaimana Nabi SAW dahulu pernah memberikan tukang bekam 1 dinar. Kenapa beliau lakukan ini? Karena ingin mengamalkan hadis yang beliau tulis. Para ikhwah, seandainya atau kita melihat keadaan kita di zaman sekarang, biasanya kita ngasih tukang bekam berapa? Ada yang ngasih tukang bekam 50,
ya 50.000 atau ada yang 100.000 atau bahkan kadang gratis ya, karena teman sendiri ya atau tetangga sendiri gratis. Pernahkah kita memberikan kepada tukang bekam sebagaimana Nabi SAW memberikan kepada tukang bekam? Ya sampai jutaan, 1 dinar diberikan oleh Nabi SAW kepada tukang bekam tersebut. Itu adalah jumlah yang besar. Dan kalau dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh tukang bekam tadi, kalau menurut kita kok tidak sebanding gitu. Tapi itu dilakukan oleh Nabi SAW. Meskipun mungkin jiwa berat untuk mengeluarkannya, tapi ketika dia ingin mengamalkan hadis, mengetahui bahwasanya hadis Nabi SAW pernah melakukannya, maka dia pun melakukannya. Coba antum bayangkan, kalau dia melakukan itu, kira-kira dia setahun lagi, 2 tahun lagi masih ingat tidak hadis tadi? Tentunya dia ingat, karena dia pernah mengamalkan, dan mungkin dalam keadaan dia awalnya berat untuk mengamalkan, tapi karena dia amalkan, akhirnya dia ingat terus hadis tadi. Dimanapun dia berada, dia ingat bahwasanya Nabi SAW pernah memberikan tukang bekam dengan 1 dinar. Ini contoh bagaimana dahulu para salaf kita, mereka mengamalkan ilmu yang didapatkan, sehingga kita lihat betapa mulianya dan betapa harumnya nama-nama mereka seperti Al-Imam Ahmad, Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i. Nah, kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan sebagaimana Allah SWT telah memuliakan mereka, kita ikuti langkah mereka. Mulailah dengan ilmu, dan kita niatkan untuk mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Semoga Allah SWT mengangkat derajat kita semuanya. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, dan waktu kami kembalikan kepada Ustadz Fida Hafizahullah. Nah, Alhamdulillah, telah kita simak bersama pemaparan materi yang disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadzul Karim Dr. Abdullah Rai MA Hafizahullah Ta'ala, mengawali sesi pertama pada daurah awal sanah kali ini dengan tema rahasia sukses para ulama meraih kemuliaan dengan ilmu dan amal. Kita ucapkan jazakumullah khair pada Ustadzul Karim. Semoga Allah memberikan keberkahan pada waktu, ilmu, dan usaha beliau. Mahasantri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam ini kita akan melanjutkan dengan pertanyaan. Maka bagi para mahasantri yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand, dan insya Allah Ta'ala nanti akan diberikan akses untuk open mic. Baik, pertanyaan pertama dari Ahmad, dipersilahkan. Tafadhol, silakan bertanya langsung kepada Fadilatul Ustaz. Silakan dilayangkan pertanyaannya. Ahmad Khairul Muttaqin. ya. Baik. Maafkan karena suara tidak terdengar, mungkin kita
Lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya kepada atas nama Sirun Mia Sirun, dipersilakan. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Barakallahu fiik. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ustadzah sekalian, Afwan Ana ingin bertanya terkait dengan materi yang nantinya akan kita dapatkan dalam HSI Academy ini. Apakah nanti akan ada semacam buku paket gitu, Ustadz? Ataukah ada kitab yang akan diberikan kepada kita? Apakah bentuknya kitab fisik ataukah kitab bentuk PDF gitu, supaya ada yang bisa kami baca gitu, bukan hanya dari sekedar catatan yang kami tulis gitu, Ustaz. Mungkin itu sedikit pertanyaan, Ustaz. Barakallahu fiik. Baik. Wafikum barakallah. Ya. Mungkin dari ikhwah pengurus khususnya yang di HSI Akademik bisa memberikan jawaban kepada penanya dan memberikan faedah. Saya Ustaz izin menjawab Ustaz. Ya. Jadi untuk diktat memang saat ini belum ada Ustaz, cuma mungkin nanti kita coba usahakan. Untuk dari transkrip yang ada, nanti kita akan coba bukukan sehingga teman-teman bisa lebih mudah dalam pembelajaran di setiap mata kuliahnya Ustaz, insya Allah. Nah, Baik, jazakumullah khairan. Selanjutnya kita persilahkan kepada penanya atas nama Az-Zahra. Bapak silahkan. Taib. Afwan Ustadz, sebelumnya suara Ana terdengar dengan jelas ya Ustadz? iya, terdengar dengan jelas. Jazakumullah khairan Ustadz atas penyampaian yang telah diberikan kepada kami. Yang ingin Ana tanyakan berkaitan dengan jika kita mendengar kisah ulama, bagaimana mereka dahulu menuntut ilmu agama, tentu sangat luar biasa ya Ustadz, di mana mereka melakukan safar untuk menuntut ilmu agama. Yang ingin Ana tanyakan adalah untuk zaman saat ini yang paling memungkinkan bagi seorang akhwat, yang paling afdol itu bagi mereka, bagi kami menuntut ilmu agama itu apakah dengan mendatangi majelis ilmu ataukah melalui atau di rumah saja dengan menggunakan platform online begitu Ustadz. Demikian pertanyaan Ana. Jazakumullah khairan. Nah, di zaman Nabi SAW, Nabi SAW membuat majelis bagi para wanita. Di sana ada waktu khusus di mana para sahabat wanita berkumpul menimba ilmu dari Nabi SAW. Demikian pula di zaman yang setelahnya, di zaman para sahabat, di zaman tabi'in, kita akan mendapatkan di sana sebagian wanita mereka menghadiri majelis ilmu. Sebagian wanita mereka menghadiri majelis ilmu, menimba ilmu dari para ulama. Ini menunjukkan bahwasanya menimba ilmu ini bukan hanya khusus bagi para laki-laki saja, tetapi kaum muslimat, kaum wanita juga demikian, mereka didorong untuk menuntut ilmu agama. Dan asalnya yang namanya menuntut ilmu adalah dengan menghadiri langsung majelis ilmu tersebut, ya, secara offline, menimba ilmu dan juga menimba adab. Ini asal dari menuntut ilmu. Jadi kalau memang seorang wanita muslimah dengan mudah dia menghadiri majelis ilmu, karena tentunya di sana ada syarat-syarat keadaan yang harus terpenuhi. Kalau dia adalah seorang istri, maka dia harus mendapatkan izin dari suami. Demikian pula keadaan dan kondisi aman, tidak dikhawatirkan wanita tersebut mendapatkan mudarat
Kalau memang terpenuhi syarat-syarat tersebut, maka seorang wanita pada asalnya dia menghadiri majelis ilmu. Namun apabila tidak terpenuhi syarat-syarat tersebut, dia ingin pergi tetapi belum ada izin dari suami, atau dia ingin pergi tapi dikhawatirkan akan meninggalkan satu di antara kewajiban, atau dia ingin pergi akan tapi dikhawatirkan terjadi fitnah, terjadi mudarat bagi dirinya, maka dalam keadaan seperti ini seorang wanita muslimah bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuannya. Dan alhamdulillah di zaman sekarang Allah SWT banyak memberikan kemudahan bagi orang yang ingin mendapatkan ilmu agama. Dia berada di dalam rumahnya dan dia bisa mendengar apa yang didengar oleh orang yang langsung mendatangi majelis ilmu tersebut. Bahkan terkadang suaranya lebih jelas. Bahkan dalam beberapa keadaan dia lebih khusyuk, karena yang menghadiri langsung terkadang karena satu sebab ada keributan, ada suara yang tidak terdengar, speaker yang rusak dan seterusnya, atau bahkan karena penuhnya majelis akhirnya dia berada di luar, tidak mendapatkan tempat. Tapi Allah SWT memudahkan di zaman sekarang, sehingga sekali lagi kita bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Jazakumullah khair Ustazana atas jawabannya. Semoga bermanfaat bagi penanya dan bagi kita semuanya. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan pertanyaan dari penanya atas nama Muhammad. Dipersilakan. Muhammad Supriyadi. Apa bro? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu sehat, Ustaz. Sehat, alhamdulillah. Bapak dari mana? Ana di Gresik, Ustaz. Masya Allah. Jawa Timur. Di Gresik, Masya Allah. Belakangnya banyak kitab, Pak. Ya, Ustaz. Kita terjemahan, Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya. Ya, Ustaz. Ustaz, mohon pencerahan Ustaz. Tadi di dalam tausiah tadi disampaikan bahwa tentang ilmu meskipun itu hafal Quran, tapi kalau tidak mengerti maknanya atau tidak menjalankan, bisa jadi itu tidak bermanfaat bagi ilmu dan juga bahkan mungkin lebih rendah di Ustaz ini. Nah, terkait dengan itu, Ana juga sedang program hafalan Ustaz ya, hafalan Quran juga, meskipun berkali-kali Ustaz. Namun memang pemahaman jauh di bawah itu Ustaz. Nah, ini terkait dengan adanya hadis bahwa ketika anak itu hafal Quran, maka insya Allah akan menjadi penyemat mutiara saja, atau selembang kebesaran bagi orang tuanya di akhirat nanti. Kira-kira pemahaman hafalan yang bagaimana Ustaz? Apakah sekedar hafalan itu juga bisa digunakan untuk menyematkan mutiara mahkota bagi orang tuanya, atau apa yang diimpikan bagi penghafal itu mesti direnungkan lagi Ustaz? Apa terang? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fiikum barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, disebutkan di dalam sebuah hadis bahwasanya seorang anak yang menghafal Al-Quran maka dia akan memakaikan kepada kedua orang tuanya di hari kiamat mahkota, dan tentunya ini adalah menunjukkan tentang keutamaan
seorang anak yang menghafal Al-Quran dan kebahagiaan yang akan dirasakan oleh orang tuanya dimuliakan oleh Allah SWT di hari kiamat dengan sebab dia memiliki seorang anak yang menghafal kitabullah. Dan tentunya kita berharap berdasarkan hadis yang kita sebutkan tadi bahwasanya orang yang menghafal Al-Quran atau seorang anak yang menghafal Al-Quran, Allah SWT akan memuliakan orang tuanya sebagaimana disebutkan di dalam hadis ini. Dan apa yang tadi kita sebutkan bahwasanya Allah SWT meninggikan dengan sebab Al-Quran sebagian orang dan merendahkan sebagian yang lain dengan sebab Al-Quran. Meninggikan di antara maknanya adalah karena dia memiliki perhatian terhadap Al-Quran, dan termasuk di antaranya adalah ketika dia menghafal Al-Quran, Allah SWT akan meninggikan dirinya. Termasuk di antaranya adalah ketika dia berusaha untuk memahami apa yang ada di dalam Al-Quran. Dan tentunya masuk di dalam makna hadis ini adalah orang yang dia mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Dan orang yang memiliki perhatian terhadap Al-Quran juga bertingkat-tingkat satu dengan yang lain. Sesuai dengan kadar perhatiannya terhadap Al-Quran, Allah SWT akan meninggikan derajatnya. Orang yang hanya sekedar menghafal, Allah SWT akan berikan dia derajat. Tapi kalau dia menghafal ditambah dengan memahami maknanya, tentunya semakin Allah SWT tambahkan derajatnya. Orang yang menghafal, memahami maknanya, dan dia mengamalkan misalnya sepertiga atau 50% atau hanya kewajiban-kewajiban saja, tentunya berbeda dengan orang yang menghafal, memahami, dan dia amalkan 99% dari apa yang dia hafal dan apa yang dia pahami. Jadi ketinggian derajat di sini juga tergantung pada perhatian seseorang terhadap Al-Quran. Ya, dan tentunya orang yang dia mempelajari Al-Quran, kemudian ada sebagian yang perkara yang belum bisa diamalkan karena keterbatasan bahasa, keterbatasan ilmu, tentunya berbeda dengan orang yang sudah memahami maknanya dan dia bisa mengamalkan. Sehingga itu kurang lebih pemahaman dari hadis yang kita sebutkan di atas. Semoga bisa dipahami dan bisa ditempatkan pada tempatnya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Jazakumullah khair Ustazana atas jawabannya, semoga bermanfaat bagi penanya dan bagi kita semua yang hadir di majelis ini. Selanjutnya, para mahasantri HSI Academy Program Studi Darul Duat wa Da'iyat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita juga memiliki bersama kita juga para peserta yang mengikuti dari YouTube. Ada pertanyaan Ustaz yang masuk atas nama Mahmud Abu Naufal. Apakah ilmu yang diamalkan namun belum dihafal termasuk dalam arti ilmu yang dimaksud Ustazana? Barakallahu fiik Ustaz. Nah, ilmu yang sudah didapatkan oleh seseorang terkadang ada yang dihafal secara lafadznya dan terus menerus bersama dia, kemudian dia amalkan. Dan terkadang ilmu yang sampai kepada seseorang pernah dia baca dan pernah dia mengerti bahwa ini adalah sahih dari Nabi SAW, kemudian dia amalkan ilmu tersebut. Contoh misalnya seorang membaca hadis tentang keutamaan sholat duha,
kemudian dia tahu hadisnya, kemudian dia amalkan. Dia mengamalkan, bertahun-tahun dia amalkan. Kalau ditanya apa hadisnya, dia mungkin sudah lupa. Lafadznya dia juga sudah lupa. Apakah ini juga mendapatkan keutamaan? Kita katakan na'am, dia mendapatkan keutamaan dalam mengamalkan ilmu. Dan tentunya orang yang mengetahui kemudian dia menghafal dan dia bisa mengamalkan, tentunya dia memiliki kelebihan, dia memiliki keutamaan. Karena kalau dia hafal, dia bisa sampaikan sewaktu-waktu kepada yang lain. Tapi orang yang tidak menghafalnya, dia pun juga mendapatkan keutamaan meskipun tidak seperti orang yang menghafalnya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Baik, jazakumullah khair Ustazana atas jawabannya. Selanjutnya kita persilahkan penanya atas nama Supriyadi. Tafadhal mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, Assalamualaikum. kondisi Ana tidak bisa off cam, on cam. baik. Jazakallahu khairan atas dikasih kesempatan untuk bertanya. Ana pernah mendengar sebuah hadis ya. Kalau misalkan itu apa sih? Sebuah apa ya? Allah akan membenci atau apa gitu Ustaz ketika kita menyampaikan sebuah amalan tapi kita sendiri tidak mengamalkannya gitu. Nah di situ apakah berdasarkan hal tersebut setiap yang kita sampaikan harus kita amalkan dulu atau bagaimana Ustaz jadinya? Jazakallahu khairan Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang dimaksud oleh Akh Supriyandi adalah firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Sungguh besar murka dari Allah SWT kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan. Maka ayat ini wallahu alam di antara maknanya adalah seseorang dilarang untuk berdusta. Dia mengatakan sesuatu, melakukan ini, melakukan itu, tapi padahal dia tidak melakukannya demikian. Ini di antara makna ayat ini. Dan sebagian memahami bahwasanya ayat ini menunjukkan tentang seorang yang berdakwah, maka hendaklah dia mengamalkan apa yang dia seru, mengamalkan apa yang menjadi ajakan dia. Wallahu ta'ala a'lam. Memang benar bahwasanya seorang yang berdakwah maka hendaklah dia menjadi orang yang pertama, menjadi contoh dalam mengamalkan ilmunya sebelum orang lain. Tapi apakah ayat ini menunjukkan demikian? Ini perlu kembali kepada tafsir. Tapi jelas bahwasanya orang yang berdakwah ini harus menjadi contoh bagi yang lain dalam mengamalkan ilmunya. Sehingga di dalam surat Al-Asr Allah SWT menyebutkan illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sebelum dia saling berwasiat dengan kebenaran, maka dia beriman, dia beramal. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Dan siapakah yang lebih baik ucapannya daripada orang yang berdakwah di jalan Allah, kemudian wa 'amila salihan, dan dia beramal saleh. Dan Nabi SAW menyebutkan di dalam sebuah hadis
ancaman orang yang dahulu beramar ma'ruf nahi munkar, kemudian ternyata dia masuk ke dalam neraka, disiksa dan dilihat oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian mereka pun bertanya, ya fulan, bukankah kamu dulu adalah orang yang menyuruh untuk berbuat baik dan melarang dari kemungkaran? Dia mengatakan, iya, aku dulu adalah orang yang mengajak untuk berbuat baik tapi aku tinggalkan, dan aku melarang dari kemungkaran tapi aku justru yang melakukannya. Ini menunjukkan bahwasanya seseorang ketika dia berdakwah, mengajak, maka hendaklah dia menjadi contoh bagi orang lain dalam mengamalkan ajakan dia. Tapi dalam beberapa keadaan, terkadang seseorang dia punya ilmu dan dia bisa menyampaikan tentang ilmu tersebut, namun karena uzur dia tidak bisa mengamalkan ilmu tadi. Contoh misalnya orang yang miskin, dia belajar tentang ilmu dan ternyata di antara ilmu tadi adalah keutamaan tentang bersedekah, berinfak, atau membayar zakat. Maka dia sampaikan kepada orang lain untuk bersedekah, untuk berinfak, meskipun dia sendiri tidak bisa bersedekah. Kenapa? Karena di sana ada alasan, ada uzur. Tentunya demikian tidak termasuk dalam orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau keadaan yang lain, misalnya seseorang dia dalam keadaan sakit sehingga tidak bisa melakukan ibadah puasa, maka tidak menghalangi dia untuk mengajak orang lain berpuasa, keluarganya, bacakan kepada mereka hadis-hadis tentang puasa supaya mereka berpuasa, meskipun dia sendiri kadang tidak berpuasa karena satu uzur. Dan banyak uzur-uzur yang lain. Jadi sebagian orang ada yang dia dibukakan oleh Allah SWT dalam satu kebaikan, satu amal soleh, tetapi tidak dibukakan di dalam pintu yang lain. Ada sebagian orang yang dia dibukakan di dalam membaca Al-Quran. Kalau disuruh untuk membaca Al-Quran bisa berjam-jam dia tahan, tapi untuk berpuasa dia lemah. Nah, sebagian yang lain ketika dia berpuasa dia kuat, bahkan dalam keadaan safar pun dia mampu untuk berpuasa, tapi untuk membaca Al-Quran dia lemah. Dia membaca Al-Quran tapi tidak sebanyak yang lain. Maka tentunya kelemahan kita dalam sebuah perkara ini tidak menghalangi kita untuk mengajak orang lain melakukan amalan tersebut. Kemudian tentunya jangan dipahami bahasanya orang yang berdakwah hanyalah orang yang tidak melakukan dosa. Ini pemahaman yang salah. Karena seandainya yang boleh berdakwah hanyalah orang yang maksum, maka tidak ada yang berdakwah di zaman sekarang. Karena yang maksum adalah para nabi dan juga para rasul. Sehingga seseorang tentunya berusaha untuk menyampaikan, memberikan nasihat, dan dia berusaha untuk mengamalkan di dalam dirinya sendiri. Jangan dia mengikuti was-was syaitan, kamu harus memperbaiki dirimu, kamu bukan orang yang suci, sehingga kamu tidak boleh menasihati orang lain. Ini was-was dari syaitan. Siapa di antara kita yang lepas dari kekurangan? Siapa di antara kita yang lepas dari dosa? Demikian yang bisa kita sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam. Dan mungkin itu adalah pertanyaan terakhir yang bisa kita jawab pada malam hari ini. Dan insyaallah ada kesempatan-kesempatan yang lain bersama saya dan juga bersama para asatidzah untuk bisa menyampaikan insyaallah pertanyaan-pertanyaan tersebut pada para asatidzah di waktu yang lain. Demikian, jazakumullahu khairan atas perhatiannya.
Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, kita ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz Junal Karim. Walaupun sebenarnya masih ada 15 penanya yang qadarullah karena keterbatasan waktu kita tidak bisa mempersilakan semuanya untuk bertanya. Begitu juga pertanyaan melalui kolom chat di Zoom maupun di YouTube. Semoga materi yang disampaikan oleh beliau dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang dilayangkan yang penuh dengan ilmu, nasihat dan faedah ini, kita dengarkan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW, kemudian ucapan-ucapan mutiara para ulama dan kisah-kisah mereka. Semoga ini semua menjadi pengingat dan sekaligus memotivasi kita untuk melangkah dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya sehingga kita bisa meniru para ulama meraih kemuliaan. Barakallahu fikum jami'an. Dan jangan lupa selanjutnya biidznillah ta'ala kita akan mengadakan pertemuan semacam ini pada sesi yang kedua, maka ikuti terus informasi. Barakallahu fikum, dan kita cukupkan sesi ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Ustaz.